Geger. 7 pemain grade A Eropa dikabarkan siap merapat. Indonesia makin bertabur bintang. PSSI kembali menjadi sorotan setelah muncul kabar bahwa Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut tengah bergerak cepat untuk memproses sejumlah pemain keturunan berkualitas tinggi yang berkarier di Eropa. Para pemain yang disebut masuk dalam radar tersebut digambarkan sebagai talenta grade A yang berpotensi memberikan peningkatan kualitas signifikan bagi skuad Garuda. Langkah ini dikaitkan dengan persiapan jangka panjang timnas Indonesia untuk menghadapi persaingan di level Asia. Piala Asia menjadi salah satu panggung yang membutuhkan kedalaman skuad, kualitas individu, serta pengalaman menghadapi pertandingan dengan intensitas tinggi. Jika rumor tersebut benar-benar terrealisasi, kehadiran 7 pemain keturunan baru dapat membuat persaingan internal di tubuh timnas Indonesia semakin menarik. Bukan hanya karena kualitas individu mereka, tetapi juga karena sejumlah posisi yang selama ini membutuhkan tambahan kedalaman berpotensi mendapatkan opsi baru. Namun, penting untuk dicatat bahwa informasi mengenai 7 pemain tersebut masih berupa rumor dan belum seluruhnya mendapatkan konfirmasi resmi. Proses naturalisasi maupun perpindahan asosiasi pemain memiliki tahapan administratif dan regulasi yang harus dipenuhi. Karena itu, publik tetap perlu menunggu pengumuman resmi dari pihak terkait sebelum menganggap nama-nama tersebut benar-benar akan memperkuat Garuda. Meski demikian, rumor ini menunjukkan betapa besarnya antusiasme publik terhadap perkembangan skuad timnas Indonesia. PSSI dan proyek penguatan skuad. Dalam beberapa tahun terakhir, pemain keturunan menjadi salah satu bagian penting dalam strategi penguatan timnas Indonesia. Para pemain diaspora yang tumbuh dan berkembang di Eropa memiliki pengalaman dari sistem pembinaan sepak bola yang berbeda. Mereka terbiasa dengan kompetisi yang memiliki intensitas tinggi, tuntutan taktik yang ketat, serta persaingan untuk mendapatkan tempat utama di klub masing-masing. Jika beberapa pemain tersebut benar-benar berhasil diproses, timnas Indonesia akan memiliki lebih banyak pilihan di berbagai posisi. Kondisi ini tentu sangat menguntungkan bagi tim pelatih. Dalam pertandingan internasional, kedalaman skuad sangat dibutuhkan karena sebuah turnamen tidak hanya terdiri dari 1 atau 2 pertandingan. Pemain bisa mengalami cedera, akumulasi kartu, kelelahan, atau penurunan performa. Karena itu, keberadaan pemain pelapis dengan kualitas yang tidak terlalu jauh dari pemain utama menjadi salah satu faktor penting. PSSI tampaknya ingin membangun skuad yang memiliki persaingan sehat di setiap posisi. Dukungan pemerintah dan kebijakan diaspora. Akselerasi proses pemain keturunan juga tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai regulasi kewarganegaraan. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan perhatian terhadap pengembangan olahraga nasional dan potensi atlet diaspora Indonesia. Dalam konteks sepak bola, kebijakan yang mendukung talenta diaspora dapat membuka peluang lebih besar bagi pemain berdarah Indonesia yang berkarier di luar negeri untuk memperkuat merah putih. Namun, kemudahan bukan berarti proses dilakukan tanpa aturan. Setiap pemain tetap harus memenuhi persyaratan kewarganegaraan dan regulasi sepak bola internasional. Selain itu, proses administrasi membutuhkan koordinasi berbagai pihak. Karena itu, keberhasilan naturalisasi tidak hanya bergantung pada keinginan pemain dan federasi. Ada sejumlah prosedur yang harus dilewati sebelum seorang pemain benar-benar sah membela Indonesia. Jika seluruh tahapan berjalan lancar, maka kebijakan yang lebih terbuka terhadap diaspora dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat olahraga nasional. 7 pemain grade A jadi sorotan. Rumor mengenai 7 pemain keturunan grade A menjadi bagian yang paling menarik perhatian. Meski identitas seluruh pemain belum mendapatkan konfirmasi resmi, gambaran mengenai posisi yang ingin diperkuat cukup menarik. Sektor penyerangan disebut menjadi salah satu prioritas. Timnas Indonesia membutuhkan pemain yang mampu meningkatkan efektivitas di depan gawang. Penyerang dengan pengalaman di kompetisi Eropa dapat memberikan variasi baru dalam membangun serangan. Selain striker, posisi sayap juga sangat penting. Sepak bola modern membutuhkan winger yang tidak hanya cepat,
tetapi juga mampu mengambil keputusan ketika berada di sepertiga akhir lapangan. Kemampuan melakukan penetrasi, memberikan umpan silang, menciptakan peluang, hingga melakukan penyelesaian akhir dapat menjadi senjata tambahan. Jika timnas memiliki beberapa opsi pemain sayap dengan karakter berbeda, tim pelatih akan lebih mudah menyesuaikan strategi berdasarkan lawan yang dihadapi. Lini tengah bisa semakin kreatif. Sektor gelandang juga menjadi bagian yang tidak kalah penting. Dalam pertandingan level Asia, penguasaan bola dan kemampuan mengontrol tempo menjadi faktor yang sangat menentukan. Gelandang dengan visi bermain tinggi dapat membantu tim keluar dari tekanan, mengalirkan bola dari lini belakang menuju depan, sekaligus menciptakan peluang. Pemain yang terbiasa bermain di kompetisi Eropa juga memiliki pengalaman menghadapi berbagai jenis pressing. Ketika menghadapi lawan yang bermain agresif, mereka harus mampu mengambil keputusan dalam waktu singkat. Ketika menghadapi tim yang bertahan dalam, mereka dituntut memiliki kreativitas untuk membuka ruang. Jika timnas Indonesia mendapatkan tambahan gelandang berkualitas, persaingan di lini tengah otomatis akan meningkat. Para pemain yang sudah menjadi bagian dari skuad Garuda harus terus menunjukkan performa terbaik agar mendapatkan tempat utama. Kondisi tersebut justru dapat memberikan keuntungan bagi tim secara keseluruhan. Pertahanan semakin solid. Selain lini depan dan tengah, sektor pertahanan juga disebut menjadi sasaran penguatan. Bek tengah dengan postur ideal dan kemampuan membaca permainan dapat memberikan opsi tambahan dalam menghadapi penyerang lawan. Sementara bek sayap modern dituntut memiliki kemampuan bertahan sekaligus membantu serangan. Mereka harus mampu menjaga posisi, memenangkan duel 1 lawan 1, dan bergerak cepat ketika tim melakukan transisi. Jika tambahan pemain berkualitas hadir di lini belakang, tim pelatih akan memiliki lebih banyak pilihan dalam menentukan formasi. Sistem 3 back, 4 back, maupun variasi lainnya dapat diterapkan berdasarkan kebutuhan pertandingan. Kedalaman tersebut akan menjadi sangat penting ketika timnas menghadapi jadwal padat. Fondasi Garuda sudah terbentuk. Apabila rumor 7 pemain baru tersebut benar-benar terrealisasi, mereka tidak akan membangun timnas Indonesia dari nol. Saat ini sudah terdapat sejumlah pemain yang menjadi bagian penting dari proyek Garuda, termasuk Jai Itzes, Kevin Dix, Kelvin Verdong, dan Martin Paes. Kehadiran pemain-pemain baru nantinya diharapkan dapat melengkapi fondasi tersebut. Jai Itzes memiliki pengalaman di lini belakang. Kevin Dix dapat memberikan fleksibilitas dalam pertahanan. Kelvin Verdong menawarkan kemampuan bermain di sisi kiri, sementara Martin Paes menjadi salah satu opsi penting di bawah Mistar. Kombinasi dengan pemain lokal dan diaspora lainnya akan membuat komposisi skuad semakin beragam. Namun, kualitas individu bukan satu-satunya faktor. Chemistry antar pemain juga sangat penting. Pemain yang baru bergabung membutuhkan waktu untuk memahami karakter rekan-rekannya. Mereka harus mengetahui pola pergerakan, kebiasaan ketika menerima bola, serta sistem yang diterapkan pelatih. Karena itu, proses integrasi harus dilakukan secara bertahap. Persaingan internal semakin panas. Jika 7 pemain grade A benar-benar bergabung, persaingan untuk mendapatkan tempat utama tentu semakin ketat. Tidak ada pemain yang bisa merasa aman. Setiap pemain harus menunjukkan kualitas terbaik dalam latihan maupun pertandingan. Bagi pelatih, kondisi ini merupakan keuntungan karena memiliki lebih banyak pilihan. Ketika menghadapi lawan dengan karakter berbeda, pelatih dapat menurunkan komposisi yang sesuai. Melawan tim yang mengandalkan fisik, mungkin dibutuhkan pemain dengan kemampuan duel yang kuat. Sementara menghadapi tim yang bertahan rapat, diperlukan pemain dengan kreativitas tinggi. Kedalaman skuad memungkinkan tim memiliki solusi yang lebih banyak. Target besar di Piala Asia. Piala Asia merupakan kompetisi dengan level persaingan yang sangat tinggi. Tim-tim yang tampil di sana memiliki pemain berkualitas, organisasi permainan matang, serta pengalaman menghadapi pertandingan besar. Karena itu, timnas Indonesia membutuhkan persiapan yang serius. Masuknya pemain keturunan berkualitas dapat menjadi salah satu bagian dari strategi tersebut,
tetapi bukan jaminan otomatis bahwa Garuda akan meraih hasil tertentu. Sepak bola tetap membutuhkan kerja sama tim, disiplin, strategi, mentalitas, dan konsistensi. Pemain bintang tanpa chemistry tidak akan cukup. Sebaliknya, skuad yang memiliki organisasi permainan kuat dapat mengatasi lawan yang memiliki individu lebih terkenal. Karena itu, tantangan terbesar tim pelatih nantinya adalah menyatukan seluruh potensi tersebut menjadi satu kesatuan. Garuda makin bertabur bintang? Jika seluruh proses naturalisasi berjalan sesuai harapan dan pemain-pemain yang dirumorkan benar-benar tersedia, Timnas Indonesia berpotensi memiliki kedalaman skuad yang semakin menarik. Pemain lokal berbakat dapat bersaing dengan pemain diaspora. Pemain yang sudah berpengalaman di Eropa dapat berbagi pengalaman dengan pemain muda. Sementara tim pelatih mendapatkan lebih banyak pilihan taktik. Semua itu dapat menjadi modal penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di level Asia. Namun, sekali lagi, publik harus bersabar menunggu kepastian. Rumor mengenai 7 pemain grade A memang terdengar menggiurkan, tetapi status pemain harus menunggu proses resmi. Pertanyaan besarnya kini adalah siapa saja 7 pemain tersebut? Posisi mana yang paling membutuhkan tambahan kekuatan? Dan apakah mereka benar-benar akan mengenakan jersey merah putih? Jika jawabannya ternyata positif, maka persaingan di tubuh Timnas Indonesia akan semakin menarik untuk disaksikan. Garuda bisa memiliki lini belakang yang lebih dalam, lini tengah yang semakin kreatif, serta lini depan yang memiliki lebih banyak pilihan. Bagi para pemain yang sudah berada di skuad, kedatangan pemain baru merupakan tantangan sekaligus motivasi. Mereka harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan tempat. Sementara bagi publik sepak bola Indonesia, situasi tersebut memberikan harapan baru. Harapan bahwa Timnas Indonesia tidak hanya mampu bersaing di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga mulai memiliki keberanian untuk memasang target lebih tinggi di level Asia. Kini semua mata tertuju pada perkembangan proses tersebut. Jika PSSI benar-benar mampu mendatangkan talenta keturunan berkualitas dari Eropa, maka proyek pembangunan skuad Garuda akan memasuki babak yang semakin menarik. Perpaduan pemain lokal, diaspora, pengalaman Eropa, serta dukungan penuh masyarakat Indonesia dapat menjadi fondasi penting bagi masa depan Timnas. Dan jika semua elemen tersebut mampu berjalan secara harmonis, bukan tidak mungkin Garuda akan tampil dengan wajah yang semakin kuat ketika menghadapi Piala Asia. Satu hal yang pasti, perjalanan menuju skuad impian tidak bisa dibangun dalam satu malam. Dibutuhkan proses, kesabaran, kerjasama, dan tentu saja keputusan yang tepat. Kini tinggal menunggu apakah rumor 7 pemain grade A Eropa tersebut benar-benar berubah menjadi kenyataan. Jika iya, bersiaplah melihat persaingan baru di tubuh Garuda. Karena ketika talenta lokal bertemu pengalaman Eropa, ketika pemain muda mendapatkan mentor berkualitas, dan ketika setiap posisi memiliki kedalaman yang kuat, Timnas Indonesia berpotensi memiliki skuad yang jauh lebih kompetitif. Piala Asia pun bisa menjadi panggung pembuktian bahwa sepak bola Indonesia sedang bergerak menuju level yang lebih tinggi.